Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok KB, nama saya Siti Aisyah. Teman saya berjumlah 8 orang, termasuk saya 9 orang. Yang pertama ada Susana, yang kedua ada Siti Halimah, yang ketiga ada Cindy Yulisa, yang keempat ada Puji Punjungsari, yang kelima ada Eriska Selvia, yang keenam ada Putri Parasal Sabila, yang ketujuh ada Epi Sri Raudo, dan yang terakhir ada Sophia. Kami membahas materi berjudul Memahami Kurikulum PAUD Berbasis Keislaman. Selamat menyaksikan. Langsung saja pembahasan dari saya akan membahas tentang definisi kurikulum berbasis keislaman. Secara bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang semua digunakan dalam bidang olahraga, yaitu kurur atau kurir, yang berarti jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Pengertian ini diterapkan dalam bidang pendidikan menurut Hasbullah tahun 2017. Dalam bahasa Arab, istilah kurikulum diartikan dengan manhaj yang berasal atau berarti jalan yang terang atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan upaya institusi pendidikan dalam merencanakan dan mengatur tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam siswa belajar baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, dengan memberikan kegiatan-kegiatan di bawah tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah diterapkan. 1. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ada 4. Yang pertama, perubahan dari tekanan pada hafalan dan daya ingat tentang teks-teks dan ajaran agama Islam. Yang kedua, perubahan dari era berpikir tekstual, normatif, dan absolutif. Yang ketiga, perubahan dari tekanan pada produk atau hasil pemikiran. Yang keempat, perubahan dari pola pengembangan kurikulum PAI yang hanya mengandalkan kepada para pakar, guru, peserta didik. Yang kedua, kurikulum PAUD berbasis Islami. Kurikulum PAUD berbasis Islami ada beberapa ruang lingkup aspek-aspek perkembangan yang dapat diperhatikan, seperti pengembangan nilai moral agama, pengembangan fisik, pengembangan bahasa, pengembangan kognitif, pengembangan sosial emosional, dan yang terakhir pengembangan seni. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan disambung oleh teman saya, Susana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana, NIM 1930210108. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi lanjutan dari teman saya, yaitu dalam area sekarang ini agama sangat berperan penting dalam membentengi individu, karena dengan zaman semakin maju tentunya semakin banyak tantangan hidup yang akan mengurus agama dalam diri seseorang, sehingga pelajaran umum saja diras belum cukup untuk membekali individu dalam menjalani hidup. Dengan dimasukkannya anak pada lembaga pendidikan yang menggunakan kurikulum berbasis Islami, tentunya akan mendapat dua kebaikan sekaligus pembelajaran umum dan pendidikan akhlak, yang mana keduanya terintegrasi. Yang perlu agama sebelumnya usia 9 tahun, anak diwajibkan melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Maka sebelum usia tersebut, anak harus dibekali dengan ajaran-ajaran Islam yang menantinya akan menduduk dalam melaksanakan kewajiban anak terhadap Allah tersebut. Masa-masa PAUD adalah masa-masa awal yang wajib diberi arahan dan bimbingan tentang Islam, melalui dari cara mengucapkan salam, ajaran tentang akidah dan akhlak, sampai cara kita berdoa, bahkan cerita-cerita tentang Nabi dan Rasulullah. Kurikulum PAUD yang berbasis Islami bukan hanya mengacu pada pengajaran ataupun materi yang Islami, tetapi kurikulum PAUD sendiri yang diintegrasikan dengan Islam. Dalam kurikulum PAUD berbasis Islami ini ada beberapa ruang lingkup aspek-aspek perkembangan yang diperhatikan, seperti A. Pengembangan nilai moral agama, B. Pengembangan fisik, C. Pengembangan bahasa, D. Pengembangan kognitif, E. Pengembangan sosial emosional, F. Pengembangan seni. Dalam pengembangan kurikulum berbasis Islami ini, semua ruang lingkup aspek perkembangan diintegrasikan ke dalam nilai-nilai Islami yang biasanya meliputi Al-Quran, hadis, akidah,
akhlak, dan fikihnya di dalamnya mengajarkan tentang rukun Islam, rukun iman, dan ihsan yang bisa diterapkan atau diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan seperti hafalan Asmaul Husna, surat-surat pendek, doa harian, praktek sholat, wudhu, serta akhlak yang baik. Dengan membiasakan anak dengan mengikuti nilai-nilai atau kegiatan yang berbasis Islami, maka akan ada rasa pola kebiasaan yang baik dari diri anak sehingga anak akan sholat tanpa disuruh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bagian materi yang sambungan materi bagian 2, yaitu tentang kurikulum berbasis Al-Quran. Kurikulum berbasis Al-Quran PAUD adalah sebuah kurikulum yang didesain sedemikian rupa guna untuk membentuk suatu karakter anak didik yang sesuai dengan ajaran Al-Quran, yang bertakwa kepada Rabb-nya, yang cerdas dan memiliki keterampilan. Ada 2 hal yang mendasari kurikulum berbasis Al-Quran, yaitu yang pertama, fitrah manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Secara struktur, manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur jasmani dan rohani. Dari kedua unsur tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemampuan dasar yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemampuan dasar inilah yang kemudian dinamakan fitrah. Mengingat begitu penting dalam sebuah lingkungan dalam pembentukan karakter anak, maka kurikulum sebagai alat pemacu menuju tujuan perlu didesain dengan apik agar tujuan pendidikan Islam benar-benar tercapai. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan orang yang lebih dewasa kepada yang lebih muda agar menjadi lebih dewasa. Di samping itu, menurut pendidikan adalah proses interaksi antara pendidik dan anak didik dan antar lingkungan sosial secara sadar, teratur, terencana, dan sistematis guna membantu pengembangan potensi anak didik secara maksimal. Jadi, berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh guru guna membentuk suatu potensi anak didik menjadi manusia yang lebih baik. Kurikulum merupakan sebuah alat guna untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan visi misi sekolah yang mendukung visi misi pendidikan nasional. Berdasarkan visi dan misi, sebuah kurikulum disusun dan kemudian di kurikulum berbasis Al-Quran memiliki ciri-ciri umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu agama dan akhlak yang merupakan tujuan utama. Kedua, mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang ketiga, adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan di pengajaran. Di samping itu, kurikulum pendidikan Islam ini juga memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya yaitu dalam kurikulum pendidikan Islam tujuan utamanya adalah pembinaan anak didik agar untuk bertauhid. Dan kedua, kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian materi dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga, mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan kemampuan akhliyah anak didik serta keterampilan yang diterapkan secara konkret. Yang keempat, pembinaan akhlak anak didik. Kelima, memiliki ciri khas yang senantiasa relevan dengan perkembangan zaman. Komponen isi materi kurikulum berbasis Al-Quran. Komponen isi ini kurikulum merupakan komponen penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen isi atau materi ini disebut juga mata pelajaran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa petunjuk yang menjelaskan tentang mata pelajaran yang wajib dipelajari sejak dini, yaitu tentang tauhid,
akhlak, pendidikan, jasmani, dan bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah. Baiklah, saya akan menjelaskan pada bagian B, yaitu kurikulum Islam di TPA. Yang pertama, Program Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Menurut Malik 2013, mendeskripsikan TPA adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal berbasis pendidikan Islam, yang bertujuan untuk memberikan pengajaran Al-Quran. TPA menjadi wadah pengajaran Al-Quran di Indonesia di lingkungan masyarakat khususnya untuk anak-anak. Fungsi TPA yaitu menyiapkan generasi muda agar tidak terjadi kemerosotan agama di masa mendatang. Yang kedua, kurikulum TPA. Menurut Kemenak 2013 menyebutkan kurikulum TPA yang disusun berdasarkan marhalah atau tingkatan dengan target standar minimal kemampuan anak, selebihnya disesuaikan dengan kemampuan anak. Kurikulum untuk anak usia 4-7 tahun memuat tujuan materi pokok yaitu pembelajaran Al-Quran, hafalan bacaan sholat, hafalan surat pendek, latihan dan praktek sholat. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran TPA. Menurut Mintari 2012 mengemukakan metode pembelajaran TPA ada 3, yaitu klasik, individual, dan tutor sebaya. Yang keempat, perkembangan anak usia 3-6 tahun. Menurut Permendiknas tahun 2013 mendeskripsikan lingkungan perkembangan sesuai tingkat usia anak, meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Stimulasi ke-6 aspek perkembangan anak dilaksanakan melalui kegiatan belajaran terintegratif dan terpadu. Menurut Ardi 2014 menyebutkan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. 5. Konsep pengembangan kurikulum dalam pembelajaran. A. Konsep pengembangan kurikulum. Kurikulum diartikan sebagai manhaj atau merupakan cahaya, jalan ringan yang dilewati manusia di bidang kehidupannya. Menurut Taba dalam Nasution menafsirkan kurikulum sebagai rencana pembelajaran yang direncanakan untuk pembelajaran anak. B. Konsep pembelajaran. Belajar yaitu proses yang ditandai oleh perubahan dalam diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari suatu proses pembelajaran dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti mengubah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan reaksi dan penerimaan individu, sementara mengajar adalah mengkondisikan suatu lingkungan sehingga kegiatan belajar. 6. Landasan pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan kurikulum menurut Dimyati dan Budiono mengacu pada 3 elemen, yaitu nilai dasar yang merupakan filosofi dalam pendidikan manusia. Yang kedua, fakta empiris yang tercermin dalam implementasi kurikulum. Yang ketiga, dasar teoritis yang merupakan arah pengembangan. 7. Prinsip pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Hernawan di Sudrajat menyarankan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip efisiensi, dan prinsip efektivitas. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka Selvia akan menyambung materi sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu 7 prinsip pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam implementasi kurikulum di lembaga pendidikan, sangat dimungkinkan untuk menggunakan prinsip yang berbeda dari kurikulum yang digunakan di lembaga pendidikan lain, sehingga ada banyak prinsip yang digunakan dalam dalam pengembangan kurikulum. Hernawan Sederajat menyarankan 5 prinsip dalam mengembangkan kurikulum, yaitu 1. Prinsip relevansi, yang kedua prinsip fleksibilitas, ketiga prinsip kontinuitas, yang keempat prinsip efisiensi, dan yang kelima itu prinsip efektivitas. 8. Kurikulum dan materi pendidikan anak usia dini dalam perspektif pendidikan Islam. Ada berbagai bentuk kurikulum yang dikembangkan oleh para ahli dalam pendidikan, yaitu pertama,
kurikulum terpisah-pisah. Artinya materi mata pelajaran mempunyai kurikulum tersendiri dan satu dengan yang lainnya ada kaitannya, karena masing-masing pelajaran mempunyai organisasi yang terintegrasikan. Kedua, kurikulum saling berkaitan antar masing-masing mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum terintegrasi, bahwa dalam kurikulum ini anak mendapatkan pengalaman luas karena seluruh mata pelajaran merupakan satu kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, pada prinsipnya pokok-pokok pendidikan yang harus diberikan kepada anak tidak ada yang lain hanya ajaran Islam itu sendiri. Ajaran Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ada 2 hal yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum PAI di Taman Kanak-kanak, yaitu 1. Program kegiatan bermain diterapkan sesuai dengan kurikulum yang berpusat pada anak, serta dapat mendukung kegiatan pembelajaran dan perkembangan pada setiap aspek, baik estetika, kognitif, emosional, bahasa, fisik, dan sosial. 2. Kurikulum berorientasi pada hasil dan mengaitkan berbagai konsep dan perkembangan. Pelaksanaan kurikulum di Taman Kanak-kanak secara berencana dan terstruktur, bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaan kurikulum, di TK tentunya tidak terlepas dari prinsip-prinsip. 1. Prinsip relevan. 2. Prinsip adaptasi. 3. Prinsip fleksibilitas. 4. Prinsip kepraktisan. 5. Prinsip kelayakan. 6. Prinsip akuntabilitas. Yulianti juga menguraikan pendekatan pembelajaran PAI di TK hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berorientasi pada kebutuhan dan perkembangan anak. 2. Bermain sambil belajar. 3. Selektif, kreatif, dan inovatif. Salah satu kebutuhan perkembangan anak adalah rasa aman. Oleh sebab itu, pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan. D. Pengertian KB. 1. Kelompok bermain adalah salah satu bentuk kesatuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2-4 tahun dan dapat melayani anak hingga usia 6 tahun jika di lokasi yang sama belum tersedia layanan TK atau RA. 2. Petunjuk teknis penyelenggaraan kelompok bermain merupakan acuan minimal khususnya bagi para pengelola, penyelenggaraan, dan pendidikan serta pembinaan program. Sekian itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fuji Punjungsari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang bagian E dan F. Pertama yaitu E, komponen penyelenggaraan KB. Pertama, kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 tentang Standar Pendidikan Nasional. Adapun yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik kelompok bermain adalah anak usia 2-4 tahun. Tiap kelompok bermain minimal terdapat 10 orang peserta didik. Yang selanjutnya yaitu peserta didik dikelompokkan berdasarkan pengelompokan usia, yakni 2-3 tahun dan 3-4 tahun. Yang ketiga yaitu tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, melaporkan perkembangan anak, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Pendidik pada kelompok bermain terdiri atas guru dan guru pendamping. Selanjutnya, tenaga kependidikan. Adapun tenaga kependidikan yaitu bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada lembaga kelompok bermain. Tenaga kependidikan terdiri atas pemilik, kepala sekolah, penyelenggara pengelolaan, petugas administrasi, dan petugas kebersihan. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mendukung pelayanan kelompok bermain. Standar sarana dan prasarana meliputi jenis, kelengkapan, dan kualitas fasilitas yang digunakan dalam menyelenggarakan proses penyelenggaraan kelompok bermain. Standar pengelolaan merupakan kegiatan manajemen suatu lembaga kelompok bermain yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan kelompok bermain.
Selanjutnya, F yaitu prinsip-prinsip penyelenggaraan KB. Penyelenggaraan kelompok bermain haruslah mengacu pada prinsip-prinsip berikut. Ada 6 prinsip yaitu 1. Ketersediaan layanan, yang kedua, transisional, yang ketiga, kerjasama, yang keempat, kekeluargaan, yang kelima, keberlanjutan, dan yang terakhir, pembinaan berjenjang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atau sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.